Salam sejahtera dan shalom untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah sektor. Meski pelaksananya kita lakukan secara jarak jauh seperti ini, namun kami meyakini sepenuhnya bahwa semangat kita dalam memuji Tuhan tidak berkurang walau harus menghadapi situasi demikian akibat pandemi COVID-19 belum berakhir dari dunia ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita sejenak memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah sektor ini, khususnya mendengarkan video khotbah yang kami sajikan ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Puji-pujian ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang maha baik, yang senantiasa memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Meski di tengah-tengah kehidupan ini, begitu banyak kendala, begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai umat-Mu. Tapi izinkan kami Tuhan menjadi pemenang atas semua tantangan itu. Supaya lewat hidup kami ke depan, boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Kemahakuasaan-Mu memberi harapan bagi kami untuk memperoleh anugerah dalam kehidupan masa kini, terutama anugerah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu. Saat kami mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sektor kali ini Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk jadi orang-orang yang setia, taat mendengar firman-Mu dan melakukannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah ibadah sektor untuk kita kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang kedua, dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan yang tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian saudara-saudara pembacaan nas khotbah kita kali ini. Panggilan Tuhan kepada kita manusia menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah kerajaannya, itu terjadi dengan berbagai situasi dan berbagai latar belakang. Hal itu memberi kita pemahaman bahwa panggilan Tuhan menjadi pelayan adalah secara pribadi. Sehingga pertanggungjawaban kita pun adalah secara pribadi. Semuanya itu menjadi kekayaan dari panggilan Tuhan itu sendiri. Yehezkiel juga terpanggil menjadi nabi, menjadi pelayan Tuhan, terjadi dengan suasana yang kurang kondusif, cenderung kurang menyenangkan menurut ukuran duniawi. Mengapa tidak? Sebab Yehezkiel menjadi nabi pada saat ia bersama-sama dengan bangsanya sedang berada di dalam pembuangan Babel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan. Dalam situasi pembuangan demikian, Yehezkiel terpanggil menjadi nabi dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat tersebut, meski didengar maupun tidak. Tuhan sendiri yang mengatakan itu, bahwa bangsanya si Yehezkiel itu adalah bangsa pemberontak yang tegar hati. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, proses pemanggilan Yehezkiel menjadi nabi, menjadi pelayan Tuhan adalah Tuhan lebih dahulu membuat Yehezkiel berpenglihatan. Kepada Yehezkiel Tuhan perlihatkan dalam kuasanya mengenai kedahsyatan kerajaan Allah yang tiada taranya.
Yehezkiel melihat hal-hal yang amat mengagumkan dalam kerajaan dan kekuasaan Tuhan Allah. Dan semua itu tidak pernah dan belum pernah dilihat oleh Yehezkiel sendiri. Di ujung penglihatan itu, Tuhan menyapa Yehezkiel dan berkata kepadanya, Yehezkiel, bangunlah dan berdiri. Sebelumnya, saudara-saudara, hidup Yehezkiel berada dalam kuasa Tuhan yang meliputi dirinya. Serasanya rohnya tidak ada lagi dalam dirinya. Karena menurut undang-undang Israel, siapa yang pernah melihat Tuhan, ia akan mati. Nah, penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yehezkiel terhadap kekuasaannya, itu boleh dipahami seolah-olah Yehezkiel telah melihat Tuhan. Maka dia mengaku rohnya pada waktu itu tidak ada dalam dirinya. Maka ketika dia disapa, Yehezkiel pun mengaku, ketika Allah berkata bangunlah dan berdiri, maka rohnya kembali kepada tubuhnya sendiri. Tuhan hendak memberikan tugas kepada Yehezkiel. Dan tugas itu bukanlah tugas yang ringan. Dan bukan tugas yang gampang dilakukan. Karena ia akan berhadapan dengan satu bangsa yang keras kepala. Satu bangsa yang suka memberontak. Dengan tegas Allah berfirman, aku mengutus engkau kepada bangsa Israel, bangsa pemberontak yang melawan Tuhan sejak nenek moyang mereka. Telah mendurhaka kepada aku, demikian kata Tuhan. Sampai dengan hari ini, mereka masih memberontak juga. Mereka telah durhaka kepada Tuhan dan Tuhan pun menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar hati. Yehezkiel harus memberitakan firman kepada bangsa yang demikian. Tetapi Yehezkiel tidak mundur. Yehezkiel tidak menolak. Yehezkiel tidak takut. Baik Israel maupun mendengarkan atau tidak mendengarkan. Sebab umat itu disebut kaum yang pemberontak. Satu hal yang perlu Israel ketahui. Menurut firman Tuhan di sini, kehadiran Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bangsanya, menyatakan bahwa di tengah-tengah Israel ada seorang nabi. Bangsa Israel perlu mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Meski mereka dalam pembuangan, Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga tahu apa perbuatan, sikap dan tindak tanduk mereka. Allah hadir juga walaupun bangsa Israel berada dalam pembuangan. Suatu negeri yang jauh dari negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Pada ayat 8 setelah nas ini, saudara-saudara, Tuhan memperingatkan Nabi Yehezkiel supaya tidak memberontak kepada Tuhan seperti bangsanya. Tidak lari dari kehendak Tuhan. Melainkan Yehezkiel diperintahkan untuk memakan sebuah gulungan kitab yang berisikan ratapan, rintihan, dan keluh kesah. Bisa kita baca pada pasal 3 ayat 2. Tuhan juga mengingatkan bahwa bangsa yang dihadapi Yehezkiel adalah bangsa yang mengerti bahasa yang akan disampaikan oleh Yehezkiel. Jadi tidak ada alasan bangsa itu untuk tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yehezkiel. Demikianlah Yehezkiel dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel, didengarkan ataupun tidak didengarkan. Tugas itu harus disampaikan oleh Yehezkiel. Ibu bapak terkasih, saudara-saudara jemaat Tuhan. Demikianlah kita mengerti mengenai panggilan Yehezkiel oleh Tuhan yang diberi tugas menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel yang notabene bangsa yang suka memberontak, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka melawan tegar hati dan sebagainya. Kita melihat tugas ini amatlah berat bagi Yehezkiel. Namun ia harus melaksanakannya karena Tuhan sendiri yang memerintahkan tugas itu kepada dirinya. Dalam konteks kekristenan masa kini, saudara-saudara, berhubungan dengan tugas pemberitaan firman Tuhan, berhubungan dengan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mitra-mitra kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mewartakan kerajaannya, tentu situasinya berbeda dengan situasi yang dialami oleh Yehezkiel.
Kita tidak dalam situasi pembuangan. Kita tidak dalam situasi perang. Kita tidak dalam situasi yang sulit. Kita dalam situasi yang cukup kondusif. Tidak berada di dalam pembuangan, tidak berada di bawah tekanan bangsa-bangsa lain yang menjajah kita. Kesempatan sekarang sangat terbuka untuk memberitakan firman Tuhan kepada sekitar kita. Dan kita telah diangkat oleh Tuhan menjadi mitra kerjanya dalam pewartaan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Kita mengetahui bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita berfungsi dua hal. Memberkati hidup kita ataupun menghukum pemberontakan kita. Tidak ada yang terluput dari pantauan penglihatan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, menyadari panggilan Tuhan untuk tugas ini adalah hal pokok sebelum kita melanjutkan pelayanan kita, supaya kita mengerti dari siapa dan kepada siapa kita arahkan tugas pengabdian kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan, sebagai warga jemaat Tuhan. Yang pasti, seluruh tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan program yang kita rencanakan, semuanya itu terarah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan pelayanan kita semakin banyak orang percaya kepada Tuhan untuk selanjutnya memperoleh kehidupan yang kekal. Sama seperti kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan selanjutnya diutus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita menyadari bahwa tugas ini tidak ringan. Tetapi karena tugas ini berat, bukan berarti kita menolaknya. Dengan berjuang bersama Tuhan, memohon tuntunan dan bimbingannya, marilah kita melangkah menuju hari esok dengan semangat baru untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar damai sejahtera, sukacita, kemakmuran dan kebahagiaan boleh dinikmati oleh kita semua manusia di tengah-tengah dunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, untuk menyadarkan kami sebagai umat-Mu, orang-orang percaya kepada-Mu, yang telah diberi tugas bagi kami untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, memberitakan kerajaan-Mu lewat berbagai cara di tengah kehidupan ini. Meski terkadang tidak menguntungkan dari sudut pandang dunia, tetapi kami adalah orang-orang telah Kau pilih menjadi mitra kerja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mundur. Kami akan tetap melangkah menuju hari esok, mewartakan kerajaan-Mu, memberitakan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi umat manusia. Biarlah kiranya firman ini pertama-tama kami renungkan, kami hayati dalam kehidupan kami, cara pribadi, anggota jemaat-Mu. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk mewartakannya kepada jemaat-Mu yang lain. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan berkenan menerima ucapan syukur dan terima kasih serta doa-doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.